Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Risma Anggriani dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas satu topik terkait koperasi syariah sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Materi yang pertama terkait dengan pengertian. Pengertian dari koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, larangan ghohar, larangan masyir, prinsip keadilan, tolong-menolong, dan kerjasama, sistem bagi hasil. Kemudian yang kedua terdapat perbedaan koperasi syariah dan konvensional. Aku akan membahas aspek dari sistem koperasi konvensional. Sistem keuangannya berupa bunga, prinsip profit oriented, akadnya tidak spesifik, serta pengawasan dari dinas koperasi. Yang kedua aspek dari koperasi syariah, sistem keuangannya bagi hasil, prinsipnya syariah dan keadilan sosial, akadnya akad-akad syariah, dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan terkait prinsip koperasi syariah. Yang pertama adalah syirkah. Syirkah merupakan kemitraan antara anggota koperasi. Yang kedua, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola. Yang ketiga, musyarakah, merupakan kerjasama modal antara anggota. 4. Murabahah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan yang kelima, wakalah dan wadiah, amanah dan titipan. Selanjutnya terkait peran koperasi syariah dalam ekonomi kerakyatan pemberdayaan UMKM. 1. Koperasi syariah menjadi sumber permodalan bagi usaha kecil tanpa bunga. 2. Meningkatkan kesejahteraan anggota. Ketiga, berbasis bagi hasil, koperasi membantu distribusi pendapatan yang adil. Keempat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan Islami. Kelima, mendorong usaha yang halal dan produktif. Keenam, mendukung ekonomi lokal dan nasional. 7. Koperasi menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas. 8. Pemerataan ekonomi. Dan yang ke-9 adalah koperasi syariah melibatkan masyarakat bahwa sebagai pelaku aktif bukan hanya konsumen. Selanjutnya terdapat tantangan sendiri. Yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah. Kedua, minimnya dukungan teknologi. 3. Keterbatasan akses pasar. Dan yang keempat adalah regulasi dan pengawasan yang belum maksimal. Solusinya yang pertama, edukasi dan pelatihan. Kedua, digitalisasi koperasi. 3. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lain. Dan yang keempat, reformasi kebijakan dan pembinaan koperasi oleh pemerintah. Selanjutnya, terdapat contoh-contoh dari koperasi syariah yang sudah sukses. 1. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia atau Kopsyah BMI. 2. Fokus pada pembiayaan mikro dan pembinaan masyarakat. 3. Koperasi Syariah 212. 4. Berbasis semangat kolektif umat Islam untuk berdaya secara ekonomi. Kesimpulannya, koperasi syariah bukan hanya alat keuangan alternatif, tapi juga pilar penting dalam membangun ekonomi kerakyatan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan regulasi, koperasi syariah dapat menjadi solusi konkret menghadapi ketimpangan ekonomi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan materi dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.